pagi, selamat bertemu kembali dengan saya Ibu Rohaya Sagala di kelas 10 khususnya 10 IPA dan lintas minat 10 IPS. Hari ini kita akan belajar materi yang baru, bab yang baru yakni ikatan kimia. Bagaimana kita akan mempelajari satu atom dengan atom yang lain ketika bertemu dan bergandengan tangan akan membentuk ikatan. Setelah sebelumnya kita mempelajari tentang atom atau unsur, tentang sifat-sifat, periode dan golongannya, bagaimana konfigurasi elektronnya, berapa nomor dan berapa masanya. Hari ini kita akan mempelajari tentang jika suatu atom yang satu bertemu dengan atom yang lain akan membentuk ikatan menjadi senyawa atau molekul. Ketika dua atom atau dua ion boleh berpegangan dengan sangat erat, dapat dikatakan bahwa di antaranya terdapat suatu ikatan kimia. Dalam pembentukannya, yang berperan dalam ikatan kimia adalah elektron valensi atau elektron terakhir dalam setiap konfigurasi elektron. Untuk memudahkan penggambaran elektron valensi pada suatu unsur dan ikatan yang terbentuk dapat digunakan simbol Lewis atau struktur Lewis berupa gambar titik-titik yang menyatakan elektron valensi dalam setiap atom. Simbol Lewis dari suatu unsur terdiri dari simbol satu elektron valensi yang dimilikinya. Sebagai contoh adalah perhatikan gambar berikut. Jika atom H memiliki nomor atom 1 dan konfigurasinya adalah 1, maka otomatis atom H memiliki elektron valensi adalah 1. Nah, lambang Lewisnya adalah kita gambarkan lambang atom H, kemudian di sekitar atom H kita letakkan titik yang merupakan gambaran dari elektron valensinya. Nah, ini disebut dengan struktur Lewis. Atau kita perhatikan atom O. Konfigurasi atom 8O adalah 2 dan 6, maka atom O memiliki elektron valensi sebanyak 6. Struktur Lewisnya adalah sebagai berikut. Contoh lain adalah atom 12Mg memiliki konfigurasi elektron 282, maka elektron valensinya ada 2, struktur Lewisnya adalah sebagai berikut. Demikianlah setiap atom yang kamu konfigurasikan yang memiliki elektron valensi dapat digambarkan struktur Lewisnya, yakni berupa titik di sekitar atom yang menyatakan sejumlah elektron valensinya. Kembali kepada ikatan kimia, muncul pertanyaan di benakmu, mengapa setiap atom harus berikatan? Pada umumnya, semua atom berusaha agar memiliki jumlah elektron yang sama dengan atom gas mulia, yakni gas mulia terdiri atas atom sebagai berikut. Dan konfigurasi-konfigurasinya adalah sebagai berikut. He memiliki konfigurasi 2 dan Ne memiliki konfigurasi 28 dan seterusnya sampai kepada 86 Rn konfigurasinya adalah 2, 8, 18, 32, 18, dan 8. Atom gas mulia adalah unsur-unsur yang berada pada golongan 8A dengan 8 elektron valensi kecuali He yakni 2 elektron valensi memiliki sifat yang sangat stabil atau tidak reaktif serta memiliki energi ionisasi yang tinggi dan afinitas elektron yang rendah. Lantas, bagaimanakah caranya untuk atom-atom atau unsur-unsur yang lain dapat menyerupai seperti atom-atom gas mulia? Yakni caranya adalah semua atom berusaha untuk menerima atau melepaskan elektron atau mungkin saling berbagi elektron agar memiliki jumlah elektron yang sama dengan atom-atom gas mulia. Perhatikan contoh. Jika atom 12Mg yang memiliki konfigurasi atom 282 dengan sangat mudah melepas 2 elektron menjadi 12Mg2 positif karena sudah melepas elektron sehingga konfigurasinya tersisa menjadi 28. Nah, hal ini menyerupai seperti atom Ne yang memiliki konfigurasi 28.
Kita perhatikan contoh yang lain adalah atom 17Cl yang memiliki konfigurasi 287. Akan lebih gampang menangkap satu elektron agar elektron valensinya menjadi 8. Maka setelah Cl menangkap satu elektron akan menjadi 17Cl negatif dan konfigurasinya menjadi 288, akan mirip dengan atom Ar pada gas mulia. Demikianlah atom-atom bisa dengan lebih gampang melepas atau menangkap elektron dengan memperhatikan jumlah elektron yang dilepas harus lebih sedikit daripada yang ditangkap, atau jumlah elektron yang ditangkap harus lebih sedikit daripada harus melepas. Dari kedua contoh ini, untuk atom Mg yang lebih gampang melepas 2 elektron daripada harus menangkap 6 elektron agar elektron valensi menjadi 8. Nah, demikian juga untuk Cl lebih gampang untuk menangkap 1 elektron agar elektron valensinya menjadi 8 daripada harus melepas 7 elektron sekaligus. Hasil observasi ini mengacu kepada rumusan teori aturan duplet dan aturan oktet yang menyatakan bahwa atom-atom cenderung akan menerima atau melepas atau saling berbagi elektron sehingga memiliki elektron valensi sebanyak 2 atau duplet atau elektron valensi sebanyak 8 atau oktet. Atom-atom yang wajib memenuhi aturan duplet hanya atom 1H, 2He, dan atom 3Li. Sedangkan atom-atom yang wajib memenuhi aturan oktet adalah seluruh atom dalam sistem periodik unsur kecuali atom H, He, dan Li. Demikianlah atom-atom cenderung ingin berikatan karena dengan adanya ikatan maka energi potensial akan lebih rendah dikarenakan antara partikel positif dan partikel negatif antara ion yang berlawanan. Berdasarkan kombinasi logam dan non-logam, ikatan kimia dibedakan menjadi 3, yakni ikatan ionik, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Perhatikan contoh masing-masing jenis dari ikatan-ikatan serta pengertiannya. Yang pertama adalah ikatan ionik. Ikatan ionik sering sekali dikenal dengan istilah transfer elektron. Kenapa? Karena ikatan ion terjadi akibat adanya serah terima elektron sehingga membentuk ion positif dan ion negatif yang konfigurasi elektronnya sama dengan gas mulia. Ion positif dan ion negatif diikat oleh suatu gaya elektrostatik di mana senyawa yang dihasilkan disebut dengan senyawa ion. Kamu perhatikan video ini dan perhatikan bagaimana salah satu atom dapat melepaskan elektron sedangkan atom yang lain dapat menangkap elektron sehingga membentuk ion positif dan ion negatif yang kemudian membentuk suatu ikatan. Nah, berikut kita akan perhatikan bagaimana ilustrasi ikatan yang terjadi terhadap NaCl atau yang sering kita kenal dengan istilah dalam kehidupan sehari-hari adalah garam dapur. Nah, NaCl memiliki masing-masing konfigurasi untuk Na adalah 281. Sehingga Na itu sendiri memiliki 3 lapisan kulit yang lapis pertama adalah 2 elektron, lapis kedua adalah 8 elektron, dan lapis ketiga adalah 1 elektron. Sedangkan atom Cl memiliki nomor atom 17 dan konfigurasinya adalah 287. Nah, jika atom Na bertemu dengan atom Cl yang mana Na cenderung melepas 1 elektron sedangkan Cl cenderung menangkap 1 elektron. Jika atom Na sudah melepaskan 1 elektron, nah atom Cl secara langsung akan menangkap elektron yang dilepaskan oleh atom Na. Jika atom Na sudah melepaskan 1 elektron, maka
atom Na berubah menjadi ion Na1 positif karena elektron yang dilepas adalah 1. Sedangkan Cl yang menangkap 1 elektron akan berubah menjadi ion Cl negatif karena menangkap 1 elektron. Seperti pengertiannya, ikatan ion adalah ikatan yang terjadi antara ion positif dan ion negatif, yang mana jumlah positif dan negatifnya harus sama. Nah, jika Na positif dan Cl negatif sudah saling bekerja sama dan berikatan, maka akan terjadi ikatan NaCl. Selanjutnya perhatikan jika antara ikatan Mg dengan O. Mg memiliki nomor atom sebanyak 12 sehingga konfigurasi elektronnya adalah 2, 8, 2. Artinya memiliki 3 lapis kulit masing-masing 2 elektron, 8 elektron, dan 2 elektron di kulit terluar. Supaya stabil, Mg harus melepaskan 2 elektron. Nah, ketika bertemu dengan atom O yang memiliki konfigurasi elektron 2 dan 6, di mana atom O sangat membutuhkan 2 elektron agar kondisinya stabil. Jika atom Mg melepaskan 2 elektron, maka elektron akan ditangkap oleh atom O. Mg akan berubah menjadi 2 positif karena melepaskan 2 elektron. Sedangkan O akan berubah menjadi O2 negatif karena menangkap 2 elektron. Ikatan 2 positif dan 2 negatif akan membentuk ikatan ionik yakni menjadi MgO. Nah, sekarang kita perhatikan kalau seumpama ikatan antara atom Ca dengan Cl. Sebelumnya dalam teori Ca memiliki nomor atom 20 sehingga konfigurasinya adalah 2, 8, 8, 2 atau memiliki 4 lapis kulit. Sedangkan Cl memiliki nomor atom 17 dan konfigurasinya adalah 2, 8, 7. Ca lebih gampang melepas 2 elektron agar elektron valensi menjadi 8 sehingga Ca membentuk Ca2 positif. Sedangkan Cl hanya membutuhkan 1 elektron untuk menjadi elektron valensi sama dengan 8. Nah, perhatikan pembentukan ikatannya saat Ca melepas 2 elektron sedangkan Cl hanya membutuhkan 1 elektron. Ca yang melepas 2 elektron sekaligus akan membentuk Ca2 positif. Nah, secara otomatis Cl yang tersedia menjadi 2 dan langsung mengambil 1 di antaranya elektron masing-masing menjadi Cl negatif dan Cl negatif. Apakah ikatan yang terjadi? Ca2 positif, Cl negatif, Cl negatif. Maka yang terjadi adalah Ca dan Cl2. Demikian penjelasan saya hari ini terkhusus tentang ikatan ionik atau ikatan elektrovalen yang terjadi karena adanya serah terima elektron. Harapan saya kalian sudah paham bagaimana proses terjadinya ikatan dan bagaimana serah terima elektron yang terjadi karena adanya melepas atau menangkap elektron. Jika masih ada yang kamu ingin pertanyakan, kamu boleh japri saya melalui WhatsApp atau diskusi melalui forum Google Class. Kamu boleh review kembali pelajaran-pelajaran sebelumnya di channel saya Kimia Bersama Buaya. Jangan lupa like dan subscribe atau kamu nantikan informasi-informasi terkait kimia yang lainnya. Sampai di sini pertemuan kita. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.